Assalamualaikum sahabatku yang dirahmati Allah, semoga dimanapun sahabat berada saat ini senantiasa dilindungi Allah, amin. Kali ini izinkan kami untuk sedikit mengulas tentang definisi makrifat tarekat dan syariat, tapi sebelumnya tolong subscribe video ini. Dari segi bahasa, makrifat berasal dari kata arafah, yakrifu, irfan, makrifat yang artinya pengetahuan dan pengalaman. Yaitu perpaduan dari syariat tarikat hakikat yang nantinya menuju kepada mengenal Allah dan keilmuan alam semesta yang termuat dalam Al-Quran serta mentaati syariat Rasulullah. Maka, apakah makrifat itu? Makrifat adalah pandai atau mengerti atau paham dan melaksanakan dengan sempurna. Sayangnya dalam fase ini, makrifat tidak ada seorang manusia pun yang mampu mendekati makrifat apalagi duduk dalam tahap tersebut. Alasannya mudah saja, karena syarat mutlak makrifat adalah wahyu. Mengapa harus mendapat wahyu untuk makrifat? Secara mudah saja, makrifat, artinya pengetahuan dan pengalaman, yaitu perpaduan dari syariat tarikat hakikat yang nantinya menuju kepada mengenal Allah dan keilmuan kunci kode alam semesta yang termuat dalam Al-Quran serta mentaati syariat Rasulullah. Maka bagaimana akan makrifat bila tanpa wahyu? Bagaimana menjadi makrifat? Jawabannya adalah, tidak mungkin. Kecuali, bila seseorang itu adalah memiliki derajat nabi. Karena, seorang nabi pasti memperoleh wahyu. Selanjutnya syariat Islam, adalah hukum dan aturan Islam, yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Berikutnya tarekat, berasal dari kata torikoh, yang artinya jalan. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan untuk menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang diridhoi Allah. Secara praktisnya tarekat adalah kumpulan amalan-amalan lahir dan batin yang bertujuan untuk membawa seseorang untuk menjadi orang bertakwa. Ada dua macam tarekat yaitu tarekat wajib dan tarekat sunat. Tarekat wajib, yaitu amalan-amalan wajib, baik fardu ain dan fardu kifayah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Tarekat wajib yang utama adalah mengamalkan rukun Islam. Amalan-amalan wajib ini insya Allah akan membuat pengamalnya menjadi orang bertakwa yang dipelihara oleh Allah. Paket tarekat wajib ini sudah ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh amalan wajib yang utama adalah salat, puasa, zakat, haji. Amalan wajib lain antara lain adalah menutup aurat, makan makanan halal dan lain sebagainya. Tarekat sunat, yaitu kumpulan amalan-amalan sunat dan mubah yang diarahkan sesuai dengan 5 syarat ibadah untuk membuat pengamalnya menjadi orang bertakwa. Tentu saja orang yang hendak mengamalkan tarekat sunnah hendaklah sudah mengamalkan tarekat wajib. Jadi tarekat sunnah ini adalah tambahan amalan-amalan di atas tarekat wajib. Paket tarekat sunat ini disusun oleh seorang guru mursyid untuk diamalkan oleh murid-murid dan pengikutnya. Isi dari paket tarekat sunat ini tidak tetap, tergantung keadaan zaman tarekat tersebut dan juga keadaan sang murid atau pengikut. Hal-hal yang dapat menjadi isi tarekat sunat ada ribuan jumlahnya, seperti salat sunat, membaca Al-Quran, puasa sunat, wirid, zikir dan lain sebagainya. Lalu hakikat. Hakikat artinya iktikat atau kepercayaan sejati mengenai Tuhan, maka hakikat ini pekerjaan hati. Sehingga tidak ada yang dilihat didengar selain Allah, atau gerak dan diam itu diyakini dalam hati pada hakikat adalah kekuasaan Allah. Ini dikutip dari Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, 1857 Kitab Amal Makrifat. Hakikat adalah kebenaran, kenyataan dikutip dari Purwadarminta, 1984. Hakikat menyaring dan memusatkan aspek-aspek yang lebih rumit menjadi keterangan yang gamblang dan ringkas. Hakikat mengandung pengertian-pengertian ke dalam aspek yang penting dan intrinsik dari benda yang dianalisa. Hakikat berasal dari kata Arab hako, yahiku, hakikotan yang berarti kebenaran sedangkan dalam kamus ilmiah disebutkan bahwa hakikat adalah yang sebenarnya, sesungguhnya, keadaan yang sebenarnya. Istilah bahasa hakikat berasal dari kata al-haq, yang berarti kebenaran. Kalau dikatakan ilmu hakikat, berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Kita tentu pernah atau sering mendengar konsep manunggaling kawula Gusti, yaitu bersatunya antara ciptaan dengan sang pencipta sehingga seolah-olah menyatu padahal tidak hanya karena kedekatannya dikatakan menyatu.
Adoh tampo wangenan, cedak tampo senggolan, jauh tak berjarak, dekat tidak bersentuhan. Dalam tahap ini pun, hanya seorang nabi yang mampu melaksanakan, sebab para nabi sudah lepas dari hal-hal duniawi, mereka memiliki dunia tapi tidak menuruti dunia. Hakikat itu ilmu hati. Hati memegang peranan penting bagi manusia. Baik dan buruknya seseorang ditentukan oleh hati sebagaimana hadis Nabi. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah, bila ia telah baik maka baiklah sekalian badan, dan bila ia rusak, maka rusaklah sekalian badan. Dan bila ia rusak maka binasalah sekalian badan, itulah yang dikatakan hati. Demikianlah pentingnya peranan hati bagi manusia, oleh sebab itu manusia wajib menjaga kesucian hatinya. Adapun yang menjadi penyebab kotornya hati manusia itu adalah disebabkan berbagai penyakit yang terdapat padanya sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah. Di dalam hati mereka ada penyakit. Al-Quran Surat 2 Al-Baqarah, 10. Menurut Syekh Muda Ahmad Arifin terdapat 6.666 ayat Al-Quran dan 6.666 urat di dalam tubuh manusia, demikian halnya dengan hati manusia, ada 6.666 penyakit di dalam hati manusia. Dari sekian banyak penyakit yang ada di dalam hati manusia, ada beberapa penyakit hati yang paling berbahaya, di antaranya, hawa nafsu, cinta dunia, loba, tamak, rakus, pemarah, pengiri, dendam, hasad, munafik, ria, ujub, takanur. Jadi bila tidak diobati, maka sambungan ayat mengatakan, lalu ditambah Allah penyakitnya. Al-Quran Surat 2 Al-Baqarah, 10. Demikianlah bahayanya apabila manusia itu tidak segera membersihkan hatinya, maka Allah akan terus menambah penyakitnya. Oleh sebab itu kewajiban pertama bagi manusia adalah terlebih dahulu ia harus mensucikan hatinya sebagaimana firman Allah. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan mengingat Tuhannya, maka didirikannya sembahyang. Al-Quran Surat 87 Al-Aqlah, 14-15. Dari penjelasan surah Al-Aqlah di ayat 14 dan 15 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada 3 kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Kewajiban mensucikan hati, kewajiban mengingat Allah, kewajiban mengerjakan sholat, kewajiban mensucikan hati. Di dalam surah Al-Aqlah ayat 14 Allah menyatakan bahwa orang-orang yang telah mensucikan hatinya sesungguhnya telah memperoleh keberuntungan. Lalu di benak kita timbul beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Bagaimana cara membersihkan hati? Mengapa orang yang mensucikan hatinya disebut orang yang beruntung? Apa keuntungan yang diperoleh oleh orang yang telah mensucikan hatinya? Pertama, apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Menurut Syekh Muda Ahmad Arifin yang dimaksud dengan hati yang bersih yaitu tidak ada di dalam hati itu selain Allah. Artinya seseorang yang disebut hatinya bersih adalah orang yang senantiasa selalu mengingat Allah. Itulah sebabnya para sufi berkata, hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Kedua, bagaimana cara membersihkan hati? Menurut Syekh Muda Ahmad Arifin satu-satunya cara membersihkan hati yaitu dengan mempelajari ilmu hati. Ilmu hati ini lazim disebut dengan beberapa nama di antaranya, ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu tarekat. Menurutnya tujuan mempelajari ilmu hati adalah untuk mengenal Allah, sebab hati merupakan sarana yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dapat menyaksikannya sebagaimana firman Allah. Tidak dusta apa yang telah dilihat oleh mata hati. Al-Quran Surat An-Najm, 11. Jadi hanya dengan mempelajari ilmu hatilah kita baru dapat mengenal Allah. Apabila kita telah dapat mengenal Allah, barulah kita dapat mengingatnya. Dan mengingat Allah merupakan satu-satunya cara untuk membersihkan hati sebagaimana hadis Nabi. Segala sesuatu ada alat pembersihnya dan alat pembersih hati yaitu mengingat Allah. Ketiga, mengapa orang yang mensucikan hatinya disebut orang yang beruntung? Menurut Syekh Ahmad Arifin, penyebab Allah menyebut orang-orang yang telah mensucikan hatinya sebagai orang-orang yang beruntung adalah disebabkan karena sesungguhnya hanya orang-orang yang telah mensucikan hatinya lah yang dapat mengenal Allah. Menurut Al-Ghazali hati manusia berfungsi sebagai cermin yang hanya bisa menangkap cahaya gaib Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang telah mensucikan hatinya lah yang dapat mengenal Allah dan merekalah yang disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Keempat, apa keuntungan yang diperoleh oleh orang yang telah mensucikan hatinya? Menurut Syekh Muda Ahmad Arifin, keuntungan yang diperoleh oleh orang yang telah mensucikan hatinya adalah dapat mengenal Tuhannya.
Itulah sebabnya Allah berfirman, beruntunglah orang yang telah mensucikan hatinya dan merugilah orang yang telah mengotorinya. Al-Quran Surat 91 Asy-Syamsi, 9-10. Itulah sebabnya pada ayat di atas Allah memuji orang-orang yang telah mensucikan hatinya, sebab hanya orang-orang yang telah mensucikan hatinya yang dapat mengenal Allah. Adapun orang-orang yang mengotorinya adalah orang-orang yang merugi, karena sesungguhnya orang-orang yang hatinya kotor tidak akan pernah dapat mengenal Tuhannya. Kewajiban yang kedua adalah mengingat Allah, sebab mustahil kita dapat mengingat Allah kalau kita belum mengenalnya dan mustahil kita dapat mengenalnya kalau kita belum pernah berjumpa. Dan mustahil kita dapat berjumpa dengan Allah, tanpa terlebih dahulu menyertakan diri dan belajar kepada orang yang telah dapat bersama Allah. Itulah sebabnya Nabi memerintahkan kepada kita agar menyertakan diri kepada orang yang telah bersama Allah sebagaimana sabda Nabi. Sertakanlah kepada Allah, apabila kamu tidak dapat beserta Allah maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah bersama Allah, maka ia akan mengenalkan kamu kepada Allah. Berdasarkan hadis di atas, maka kewajiban pertama bagi manusia adalah mencari guru, wasilah agar ia dapat memperoleh pengenalan kepada Tuhannya. Setelah manusia itu dapat mengenal Allah maka kewajiban kedua baginya adalah mengingat Tuhannya. Kewajiban menjalankan salat merupakan tiang agama yang dilaksanakan apabila kita telah melaksanakan kewajiban pertama dan kedua, sebab tujuan salat adalah untuk mengingatnya sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Al-Quran Surat 20 Toha, 14. Firman Allah di atas senada dengan firman Allah pada surat Al-A'la ayat 14 dan 15 yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk mengetahui secara jelas persamaan makna yang terdapat pada kedua ayat tersebut penulis akan menguraikan kalimat per kalimat pada surat Toha ayat 14 serta membandingkannya dengan surat Al-A'la ayat 14. Pertama, pada bagian awal surat Toha ayat 14 Allah berfirman, sesungguhnya aku ini Allah. Bila kita menganalisis firman Allah tersebut maka, dapatlah kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah itu ingin dikenal. Firman Allah pada surat Toha tersebut senada dengan firman Allah pada surat Al-A'la ayat 14, beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya. Makna beruntung pada ayat ini adalah bahwa keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang yang mensucikan hatinya adalah dapat mengenal Allah. Bahkan bila kita analisis lebih jauh selain memiliki persamaan makna, kedua ayat tersebut juga memiliki kaitan di mana ayat yang satu berfungsi sebagai penjelas bagi yang lain. Pada surat Toha Allah berfirman, sesungguhnya aku ini Allah. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia kewajiban untuk mengenal Allah. Pada surah Al-A'la ayat 14 Allah berfirman, beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya. Pada ayat ini Allah memuji orang-orang yang mensucikan hatinya, sebab hanya orang-orang yang mensucikan hatinya lah yang dapat mengenal Allah dan merekalah yang dinyatakan Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa firman Allah pada surat Toha ayat 14 keduanya mengindikasikan bahwa kewajiban pertama bagi manusia adalah terlebih dahulu mensucikan hatinya agar ia dapat mengenal Tuhannya. Kedua, pada bagian tengah surat Toha Allah berfirman, tiada Tuhan selain aku. Bila kita analisis firman Allah di atas, maka dapat kita ketahui bahwa maksud yang terkandung di dalamnya adalah perintah untuk mengingatnya, sebab kalimat, tiada Tuhan selain Allah, bermakna tidak ada yang boleh diingat selain Allah. Firman Allah pada surat Al-A'la ayat 15, dan mengingat Tuhannya. Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban yang kedua bagi manusia adalah mengingat Tuhannya. Ketiga, pada bagian akhir surat Toha Allah berfirman, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Bila kita analisis pada ayat di atas bahwa perintah sembah datang setelah terlebih dahulu Allah memerintahkan untuk mengenal dan mengingatnya. Perintah sembah tersebut diwujudkan dengan mendirikan salat yang tujuannya adalah untuk mengingatnya. Firman Allah tersebut senada dengan firman Allah pada surat Al-A'la ayat 15, maka dirikanlah salat. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kedua ayat tersebut sama-sama mengindikasikan bahwa salat merupakan kewajiban ketiga. Dari penjelasan di atas dapatlah kita ketahui mengapa para sufi menaruh perhatian besar terhadap hati qalb dan menempatkan salat sebagai kewajiban ketiga. Karena sesungguhnya perintah salat itu diterima setelah terlebih dahulu Jibril mensucikan hati Nabi Muhammad sebelum ia menghadap Allah.
Sebab Allah itu tidak dapat dilihat oleh mata kepala Nabi Muhammad, tetapi hanya dapat dilihat oleh mata hati Nabi Muhammad. Oleh sebab itu sebelum Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, terlebih dahulu Jibril mensucikan hatinya, agar nur yang ada di dalam mata hatinya itu dapat memancar, sebab dengan nur itulah Nabi Muhammad dapat menyaksikan Allah. Itulah sebabnya di dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah menggunakan kalimat Maha Suci, sebab Allah itu Maha Suci dan hanya dapat dilihat oleh hamba-hambanya apabila mereka telah mensucikan hati mereka. Adapun makna Jibril mensucikan hati Nabi Muhammad menurut Syekh Muda Ahmad Arifin pada hakikat adalah, sesungguhnya malaikat Jibril menyampaikan pengenalan kepada Allah dalam istilah ilmu tarekat lazim disebut dengan bayat. Praktik bayat yang diterima oleh Nabi dari gurunya malaikat Jibril diteruskan kepada Ali ibn Abi Thalib dan praktik seperti ini terus berlanjut dari guru ke murid dalam rangkaian silsilah hingga saat ini. Praktik bayat yang diterapkan di kalangan ahli tarekat sesungguhnya mengacu pada pola yang dilaksanakan oleh Nabi. Jadi berdasarkan tradisi bayat inilah muncul istilah bahwa, barang siapa yang tidak mempunyai syekh maka gurunya adalah setan, sebab Nabi sendiri tidak dapat mengenal Allah tanpa berguru kepada malaikat Jibril, apalagi kita sebagai manusia biasa yang hina dan dhaif yang tidak mempunyai kedudukan apa-apa di sisi Allah maka mustahil dapat mengenal Allah tanpa guru. Oleh sebab itu Nabi bersabda, ilmu itu ada dua macam, adapun ilmu batin yang di dalam hati itu jauh lebih bermanfaat. Dari penjelasan hadis di atas dapatlah kita ketahui bahwa, tidak hanya para sufi yang menaruh perhatian besar terhadap hati, bahkan Nabi sendiri lewat hadisnya secara tegas menyatakan keutamaan ilmu hatilah manusia dapat mengenal Allah. Menurut Syekh Ahmad Arifin kekeliruan umat Islam saat ini adalah tidak mau mempelajari ilmu hati dan lebih mengutamakan ilmu syariat. Oleh sebab itu menurutnya mayoritas umat Islam saat ini tidak mengenal yang mereka sembah dan sesungguhnya. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata sebagaimana firman Allah. Maka celakalah bagi orang yang hatinya tidak dapat mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat 39 Az-Zumar, 22. Demikianlah celaan Allah terhadap orang-orang yang tidak dapat mengingatnya, yang kesemuanya itu disebabkan karena mereka tidak mempelajari soal hati. Namun kebanyakan umat Islam saat ini tidak tahu kalau mereka itu tidak tahu. Mereka menganggap bahwa amal ibadah mereka dapat diterima oleh Allah, karena merasa bahwa tauhid mereka telah sempurna, padahal sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya orang-orang yang bertauhid di sisi Allah adalah orang-orang yang telah mempelajari ilmu hati. Sebab hanya dengan mempelajari ilmu hatilah kita baru dapat mengenal Allah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tidak mempelajari ilmu hati adalah orang-orang yang bertauhid di sisi manusia tetapi sesungguhnya kafir di sisi Allah, sebab tauhid mereka hanya di lidah, namun hatinya tidak pernah menyaksikan Allah. Mereka menganggap bahwa dengan mengucap dua kalimat syahadat dan percaya dalam hati berarti telah Islam dan beriman di sisi Allah. Padahal keislaman dan keimanan mereka itu barulah sebatas percaya kepada Allah. Oleh sebab itu orang-orang yang mengabaikan atau tidak mempelajari ilmu hati, ilmu tarekat, sesungguhnya adalah orang-orang yang mengabaikan tauhid. Dari uraian di atas dapatlah kita ketahui betapa pentingnya mempelajari ilmu hati, ilmu tarekat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu tauhid yang sesungguhnya adalah dengan mempelajari ilmu hati, ilmu tarekat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.